Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil qahhar al-azizil ghaffar alladzi khalaqal laila wan nahar wa khalaqash shamsa wal qamar wa khalaqal jinna wal bashar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ahadan samadan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu khataman nabiyyin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi awwali kalamina wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi akhir kalamina. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala Ibrahim rabbi arini kayfa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi qala fasurhunna ilayk thumma ja'al 'ala kulli jabalin minhunna juz'an thumma da'hunna ya'tinaka sa'yan wa alam anna Allaha 'azizun hakim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadits kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Sadaqallahu alazim wa sadaqa rasulul karim. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Allah Subhanahu wa taala yang tunggal, satu, tidak ada duanya. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi, menciptakan siang dan malam, berkuasa memasukkan cahaya pada kegelapan dan memasukkan kegelapan pada cahaya. Tulijul laila bin nahar wa tulijul nahara fil lail, memasukkan malam kepada siang dan memasukkan siang kepada malam. Kita senantiasa membesarkan Allah yang memang tempatnya yang harus kita senantiasa besarkan. Wa rabbaka fakabbir, Tuhanmu senantiasa besarkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Nabi yang senantiasa risau dengan asbab pengorbanannya sehingga kita dapat menikmati, merasakan daripada indahnya Islam. Jemaah dimuliakan, hari dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin, kehidupan yang sebenarnya kata lasan situlin natan lasa yang itu kata lasan akhirat. Nasabah kata lasan akhirat talasa tina mulimate. Kata lasan akhirat di sana sehat, tidak ada sakitnya. Kemudian di sana senang, tidak ada susahnya. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala meyakini kampung akhirat adalah salah satu rukun iman. Begitu pentingnya kita mengingat kampung akhirat dalam kehidupan dunia. Sampai-sampai jemaah dimuliakan, mulai dari kita bangun tidur, Allah bahkan Nabi ajarkan kita dengan doa bangun tidur, dia mengingatkan kepada kampung akhirat. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kami ba'da ma amatana, setelah mematikan kami, wa ilaihi nusyur, dan kepadanya lah, kepada kampung akhirat kita akan kembali, kepada Allah Subhanahu wa taala. Bangun tidur diingatkan dengan kampung akhirat, kemudian mau tidur diingatkan lagi dengan kampung akhirat. Bismika Allahumma ahya wa amut, dengan menyebut namamu ya Allah kami hidup dan mati. Hari muliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam perkara yang senang-senang, siapa yang tidak senang dalam keadaan lapar dia makan, itu pun disuruh kita mengingatkan kampung akhirat. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah keberkahan fima razaqtana, dalam rezeki kami,
wa qina adzabannar, dan hindarkanlah kami dari api neraka. Orang mau makan masih diingatkan dengan kampung akhirat. Hari muliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa hadirin? Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Al-Qur'an, "Wa farihu bil hayatid dunya wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'." Dan mereka bersenang-senangan dengan kehidupan dunianya, bersenang dengan jabatannya yang tinggi, dengan keberhasilan usahanya pada hartanya, bersenang-senang dengan anak istrinya. Amal hayatud dunya, tidaklah kesenangan dunia itu fil akhirah dibandingkan dengan kampung akhirat illa mata', kecuali kesenangan yang sangat sedikit. Hari muliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin, dalam kehidupan kita Allah Subhanahu wa taala menguji kita bagaimana agar kita senantiasa ingat dengan Allah, ingat dengan kampung akhirat. Tetapi jemaah dimuliakan, begitu banyak manusia yang melupakan Allah, sehingga Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim." Si kuntur balawa ma gharraka bi rabbikal karim. Apa menjumpa jari kedurhaka mereka Allah Subhanahu wa taala. Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Yang mana Allah Subhanahu wa taala yang berhak menciptakan kita. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adala. Setelah Allah tanyakan, "Angapa tatakalupa apa empat jari berdosa mereka Allah Subhanahu wa taala?" Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adala. Yang menciptakan kamu dan menjadikan penciptaanmu sebaik-baiknya ciptaan. Padahal Allah Subhanahu wa taala sambung ayatnya, "Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak." Allah Subhanahu wa taala berhak, Allah Subhanahu wa taala kuasa menciptakan kita dengan bentuk apa saja. Allah Subhanahu wa taala berhak, Allah Subhanahu wa taala berkuasa menciptakan kita bisa menjadi batu, bisa menjadi kayu. Tetapi kemuliaan yang Allah berikan kepada kita, kita dijadikan manusia sebaik-baiknya daripada bentuk. Tapi dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita sebaik-baiknya bentuk, tetapi terkadang kita sendiri yang menghinakan diri kita. Kenapa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala kita hina? Apabila kita melupakan maksud tujuan hidup kita. Hari muliakan Allah Subhanahu wa taala. Sampai dalam surah Al-Waqiah Allah Subhanahu wa taala sampaikan, "Afara'aitum ma tumnun?" Apakah engkau tidak memperhatikan? Apakah engkau tidak melihat bagaimana air yang terpencar, benih manusia yang engkau pencarkan? Antum takhluqunahu am nahnul khaliqun? Apakah kau yang menciptakan atau kami yang menciptakan? Afara'aitum ma tahruthun? Apakah engkau tidak memperhatikan apa benih yang engkau tanam? Apakah engkau tidak perhatikan kata Allah? Antum tazra'una am nahnu zari'un? Apakah kau yang menumbuhkan benih yang engkau tanam ataukah kami? Kata Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tanyakan, hadirin, afara'aitumul ma' alladzi tashrabun? Apakah kau tidak perhatikan air yang engkau minum? Antum anzaltumuna minal muzni am nahnul munzilun? Apakah engkau yang menurunkan dari awan ataukah kami yang menurunkannya? Lau nasya' ja'alnahu hujajan falawla tashkurun. Kami berhak, kalau kami menghendaki bisa saja air hujan yang kami turunkan itu menjadi asin. Falawla tashkurun. Kenapa engkau tidak bersyukur kepada Allah? Maka dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin, peringatan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia itu adalah sebagai tanda kasih sayang Allah kepada kita. Karena dimuliakan Allah Subhanahu wa taala tempat untuk bermuhasabah, untuk memeriksa dan mengoreksi diri. Di tempatnya ini di dunia lah. Ini merlenoa. Karena kalau di akhirat ada doa yang betul-betul tidak akan dikabulkan lagi. Mana ngapa kita yang mau dikabulkan? Apa itu dari doa yang ada dalam surat As-Sajdah? Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal shalihan inna mumkinun. Kalian puji ini kalian. Pulangnya ini kita minro farji'na untuk apa? Na'mal shalihan, untuk beramal saleh. Inna mumkinun, yakin makanya.
tapi keyakinan yang sudah tidak diterima. Karena apa? Kami melihat Allah Subhanahu wa taala, keyakinan yang sahih adalah yakin kepada perkara yang gaib. Perkara yang gaib. Makanya agama hari ini Allah Subhanahu wa taala, agama ini mengajari kita betul-betul memakai hati, meyakini apa yang tidak nampak. Zalikal kitabu la raiba fihi, itulah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib, yang tidak dipandang mata. Jangan selalu mencari bukti dalam perintah Allah. Apa buktinya? Siapa yang pernah lihat? Hari muliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sesuatu memang tidak bisa dipakai dengan akal. Hari muliakan Allah Subhanahu wa taala, contohnya hadirin, ketika Nabi Musa dikejar oleh rombongannya Fir'aun. Hari muliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika dikejar, maka apa kata daripada kaumnya Nabi Musa? Inna lamudrakun, ay paandar bagi Musa. Celakalah kita. Kenapa kita celaka? Di belakang ada tentara Fir'aun yang mengejar, di depan lautan yang luas. Tapi apa kata Nabi Musa? Inna ma ya Rabbi sayahdin. Sungguhnya Tuhan saya akan memberikan petunjuk untuk selamat dari belakang. Hari belakang Allah SWT, Allah SWT perintahkan kepada Nabi Musa, idrib, pukul itu laut Tuhan Musa. Penakal dalam penyampaian mereka Allah SWT, ini tongkat, kenapa laut yang dipukul? Kenapa bukan kepalanya Fir'aun saja dipukul? Tapi Nabi Musa dikatakan Allah SWT memiliki keyakinan bahwa dalam perintah Allah, ada nusratullah. Di dalam perintah Allah Ta'ala ia pertolongannya. Maka Nabi Musa langsung memukulkan itu tongkat, maka menjadi itu lautan menjadi 12 jalan. Dan hari belakang Allah SWT, kalau secara akal, meskipun itu laut kering, hari belakang Allah SWT menjadi jalan, pasti jalannya susah dilewati, banyak karang-karang di sana. Tetapi dengan kuasanya Allah SWT yang dilewati oleh kaumnya Nabi Musa, begitu mulus sampai bisa menyeberang lautan. Dengan laut yang sama, laut yang bisa menyelamatkan dengan asbab laut, Allah SWT kuasa selamatkan daripada Nabi Musa dan kaumnya. Tapi dengan laut yang sama, Allah tenggelamkan daripada Fir'aun dan bala tentara. Hari mulakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah hadirin, pentingnya kita belajar yakin kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Hari mulakan Allah Subhanahu wa taala. Dahulu pernah ada jemaah dimuliakan, ada orang seorang ahli ibadah, dia meyakini doanya akan dikabulkan. Maka suatu kali ketika dia mengadakan perjalanan, hadirin, di perjalanan itu dia mendapatkan daripada jurang dan dia terpeleset dan jatuh di tengah malam yang gelap, tidak bisa melihat apa-apa. Maka dia memegang daripada kayu, maka dia berdoa, ya Allah, tolong ya Allah, tolong hamba-Mu, berikan pertolongan. Maka dimulai Allah SWT, maka ada suara mengatakan, lepaskan tanganmu. Maka dia katakan, ketika mutusin kalau tolong kira disuruh lepas salimanya, kamati tahiniya. Hari mulai Allah SWT, dia pertahankan itu tangannya, tidak boleh lepas. Ternyata hari mulai Allah SWT, ketika mulai terbit matahari, dia lihat cahaya, dia melihat ke bawah, sila makmami dan bantu bangkit dari Buttayu. Hari mulai Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin, mari kita jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa yakin atas perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Laksanakan perintah Allah jemaah dimuliakan. Jangan selalu menunggu hasilnya. Satu tahu mau disampaikan, satu tahu mau taat beribadah, maka mana kita tak laksana. Padahal hari malaikat Allah SWT Allah sampaikan dalam Al-Quran, kullu nafsin za'iqatul maut, wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah, dan adapun balasan amalmu itu akan diberikan pada hari kiamat nanti di akhirat. Hari malaikat Allah Subhanahu wa taala, adapun ketika kita melaksanakan ibadah dan rezeki kita menjadi lancar, kemudian anak-anak kita menjadi baik, itu bukan merupakan balasan pun daripada kita, tapi itu merupakan percikan-percikannya saja, teman-teman. Hari malaikat Allah SWT, ada seorang sahabat bertanya, sahabat yang ikhlas, ya Rasulullah,
Saya ini sering dipuji ya Rasulullah ketika beramal, dan saya ini hati saya gelisah. Bagaimana dengan keadaan ini ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW katakan, ketika engkau memang tidak mau dipuji, tidak mencari pujian, tetapi dalam amal yang engkau kerjakan mendapatkan pujian, itu merupakan percikan-percikan kabar gembira saja dari surga. Jadi bukan hari belakang Allah SWT balasan kita. Karena kita tidak bisa terhindar. Kita tidak bisa mengatur makhluk di depan kita bahwa jangan puji saya. Hari belakang Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin, Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengingatkan kita dengan kampung akhlak dalam Al-Quran, hadis Rasulullah SAW, senantiasa kita diingatkan. Hari belakang Allah Subhanahu wa taala sampai dahulu pernah ada Arab Badui datang kepada Rasulullah membawa tulang belulang manusia. Ya Rasulullah, ia mengenal batallah ya Rasulullah. Ia menganggap ke surga neraka. Bagaimana caranya dihidupkan ini? Maka Rasulullah SAW katakan, jangankan ini tulang yang sudah ada, yang sebelumnya saja belum ada apa-apa Allah bisa adakan, apalagi sudah ada. Hari mereka Allah SWT, bahkan Nabi Ibrahim dalam Al-Quran Allah SWT sebutkan, wa qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, karengku, pastikan saya ketika masyarakat bakalah satu mati. Nabi Ibrahim, maka Allah katakan kepada Nabi Ibrahim, qala awalam tu'min, wahai Ibrahim, kenapa bertakwa? Maka qala bala, takwa makareng, walakin liyatma'inna qalbi, tetapi ergi kupaksananya dikuladi kupaksakit apakku. Qala fahud arba'atan minat tayr, maka Allah SWT perintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk mengambil daripada 4 macam burung. Fasurhunna ilaih, kemudian disuruh cincang-cincang itu burung. Summa ja'al ala kulli jabalin minhunna jis'a, kemudian itu burung disuruh letakkan dalam setiap daripada gunung-gunung hari belakang Allah SWT. Summa da'unna ya'tina kasa'ya, kemudian setelah burung-burung yang berbeda macam dicincang-cincang, kemudian ditempatkan di beda-beda gunung, hadirin, kemudian disuruh panggil, langsung burung itu datang di mana-mana dalam bentuknya seperti biasa tadi. Maka hari belakang Allah Subhanahu wa taala, kehidupan akhirat adalah kehidupan yang pasti. Yang menjadikan kita lama bermalas-malasan dengan kehidupan akhirat adalah khayalan, khayalan yang panjang. Maka ketika sahabat berkumpul, Rasulullah SAW membuat daripada gambar satu kotak. Dalam kotak tersebut Rasulullah SAW membuat garis-garis. Kemudian ada garis panjang yang melewati daripada kotak yang segi 4. Maka dimulai Allah SWT, Rasul jelaskan kepada sahabat, garis-garis ada yang panjang, ada yang pendek. Ini adalah kehidupan manusia, keadaan bahagia, keadaan susah. Seperti itulah kehidupan. Akan berputar dan berputar. Tetapi ada yang melewati garis. Itulah daripada angan-angan khayalan manusia. Hari belakang Allah Subhanahu wa taala, umurnya tinggal 1 tahun lagi, 10 tahun lagi, bahkan secara akal masuk akal, hadirin. Umur sudah 50 tahun, 60 tahun, tapi cita-cita biasa melebihi daripada umur kita. Maka hari belakang Allah Subhanahu wa taala, kalau cita-cita agama tidak ada masalah, hadirin, karena akan menjadi amal jariah. Tapi kalau cita-cita yang kita senangnya saya menumpuk-numpukkan, hadirin, harta, malas berinfak, malas bersedekah, tidak mau meluangkan, tidak mau memberikan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka inilah harta yang akan menjadi ular yang akan melilit leher kita dan leher Allah Subhanahu wa taala. Hari belakang Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kehidupan dunia begitu cintanya. Allah Subhanahu wa taala menghantarkan para nabi. Setelah nabi, hadirin, kita tidak ada alasan bilang tidak paham. Setelah nabi ada para sahabat. Setelah sahabat dilanjut oleh tabi'in. Setelah tabi'in dilanjut oleh tabi'in. Setelah itu oleh para ulama, pendakwah. Maka hari belakang Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mulk Allah Subhanahu wa taala sampaikan, kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha. Setiap orang nanti di akhirat, setiap ada rombongan yang akan masuk neraka, ulqiya fiha, ketika akan dilempar, maka ada malaikat yang bertanya, alam ya'tikum nadhir, apakah belum ada yang pernah peringati kamu?
Mentol jadi yang paling kiko orang yang kau. Penting dari karena menyiapkan daripada kampung akhirat. Apa nakana? Qala bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai' in antum illa fi dhalalin kabir. Nakana ni dia waktu tapi kubur-kubur aja nakana agak singada kaman. Hari mulai Allah Subhanahu wa taala bahkan orang nanti di akhirat, orang yang tidak mau mendengarkan hadirin, tidak mau meyakini perkataan daripada orang-orang yang bijak, para ulama, bagaimana dengan kampung akhirat. Ketika kita cerita kampung akhirat, dia dikira mencela dunianya. Ini yang bahaya, jangan dimuliakan. Padahal hari mulai Allah Subhanahu wa taala ketika kita cerita kampung akhirat, mempersiapkan kampung akhirat, ini adalah salah satu kerisauan dan pikir bagaimana kita sama-sama selamat di kampung akhirat. Hari mulakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hadirin, dalam Al-Qur'an tersebut Allah Subhanahu wa taala lanjutkan, "Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir." Jawaban ini subhanallah, nasma'u dibilang ngeri tiba-tiba, aw na'qilu dinawan-nawadi. Anda langsung dikatakan, par-par na to jinjo, pikiran na to jinjo, akal na to jinjo. Ma kunna fi ashabis sa'ir, sebenarnya dikipilan ngiri na dinawa-nawa. Ma kunna fi ashabis sa'ir, tira na nakirumbong ng taon-tama karena neraka sa'ir. Kami mulakan Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan dunia hadirin sangat ringkas. Yang memisahkan kita dengan kampung akhirat sangat sedikit hadirin. Hanya kematian saja. Berapa banyak saudara-saudara kita yang masih sempat sholat asar tadi, tapi tidak sempat lagi sholat maghrib. Mereka sudah meninggalkan dunia. Jangankan pekerjaan yang lama hadirin untuk mendatangi kampung akhirat. Bahkan ada orang yang meminum air belum sempat menelan airnya sudah mati dia mati berkata. Apalagi pekerjaan-pekerjaan yang lama. Maka dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari hadirin sempatkan daripada kesempatan emas. Karena kesempatan emas adalah sekarang. Karena masa yang lalu sudah lewat tidak bisa kita gapai lagi. Masa yang akan datang belum pasti bukan milik kita, tapi masa yang sekarang adalah Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan. Mari kita betul-betul memanfaatkan. Dengan cara kita korbankan apa yang kita bisa korbankan di agamanya Allah Subhanahu wa taala. Kita korbankan waktu kita, umur kita jangan dibayar Allah Subhanahu wa taala karena nanti di akhirat tidak akan bergeser kaki manusia sebelum ditanya 4 perkara. Daripada Allah Subhanahu wa taala, apa 4 perkara itu? Salah satunya adalah umur kita dihabiskan untuk apa? Kemudian jamaah di belakang harta kita didapatkan dari perkara apa? Halalkah atau haram? Kemudian dibelanjakan untuk perkara apa? Kemudian di belakang Allah SWT masa muda juga akan ditanyakan. Dan yang terakhir adalah ilmu kita diamalkan atau tidak. Hari belakang Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai di akhirat kita menyesal dengan penyesalan yang dalam. Diceritakan hari ini dalam kitab bahwa orang yang menyesal di akhirat beda dengan penyesalannya orang yang hidup di dunia. Nanti di akhirat ada orang menyesal menggigit daripada kukunya. Kemudian setelah habis kukunya digigit tangannya, bahkan ada orang sampai siku-sikunya itu digigit habis tanpa terasa oleh Allah SWT. Begitu dia menyesal, ngapa nakenya tidak mau ku perhatikan kata Allah satu. Ya guru ya laitani qaddamtu li hayati, kareku. Ya laitani qaddamtu li hayati, kula lontoni kita rasaku, tetapi tidak gunakan untuk mereka. Bayawma idin la yu'adzibu 'adzabahu wa 'adab. Nanti di akhirat orang-orang yang kafir kepada Allah, yang tidak mau mengucapkan syahadat, mereka membanggakan kehidupan dunianya, menertawai orang Islam yang sholat daripada 5 kali sehari semalam, maka nanti di akhirat mereka akan menyesal. Ya laitani kuntu turaba, seandainya saya jadi tanah saja. Maka di belakang Allah SWT dalam hadis di hadis sahabat dijelaskan nanti di akhirat orang Islam yang masuk neraka akan ditertawai oleh orang-orang kafir. Maka nanti kau ketika di dunia didengarkan bahwa kamu akan masuk surga karena agamamu. Lah, kau ini mempertahankan agamamu tapi sama-sama saja kita dalam neraka. Maka di belakang Allah SWT ketika terdengar orang itu berbicara seperti itu, maka Allah SWT perintahkan malaikat
yang pernah mengucapkan la ilaha illallah dikeluarkan dari neraka. Maka orang tadi yang berkata itu, orang kafir yang berkata orang Islam tadi mengatakan, coba dari Allah dikarantomi la ilaha illallah. Jadi jangan dimuliakan. Sepakat bahwa semua orang-orang, ulama mengatakan semua orang-orang yang pernah meyakini, betul-betul yakin kepada Allah dan mengucapkan kalimat syahadat, pernah mengucapkan la ilaha illallah dan tidak murtad, tidak musyrik, pasti masuk surga. Pasti masuk surga. Karena keimanannya. Meskipun dia akan dibakar di neraka. Tapi kita ini kalau cerita tentang seperti itu jangan senang, kalau begitu masuk surga dia aman deh. Jangan kita mau coba-coba itu neraka. Sedangkan tuntun rokok saja kita ini biasa kita teriak-teriak. Apalagi neraka jangan dimuliakan. Neraka itu begitu panas, 70 kali lipat panasnya dunia itu, belum ada apa-apa dibandingkan dengan panasnya neraka. Bahkan dikatakan dalam hadis hadirin, seandainya ada lubang neraka itu terbuka sedikit ke dunia meskipun sebesar daripada lubang jarum, maka tidak ada tumbuh-tumbuhan yang akan tumbuh di permukaan. Maka yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, persiapkanlah sebanyak-banyaknya bekal untuk kamu masyarakat. Persiapkan hadirin. Nah, orang yang beruntung kehidupan dunia ini adalah orang yang mempersiapkan. Hari belakang Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak kita hadirin manusia merasa bangga dan senang. Sebagian orang ada menganggap bahwa dia punya tarekat paling tinggi. Tarekatnya paling tinggi penanakan eseng mati. Bagus, ada bagusnya hadirin. Tetapi apa artinya kita tahu bahwa kita akan ke Jakarta tapi bekal tidak ada. Yang paling penting itu adalah bekal. Ada orang tiba-tiba datang panggilan kamu akan ke Jakarta. Dia tidak tahu akan ke Jakarta, tetapi memang sudah mempersiapkan bekal. Ketika dipanggil siap-siap saja, langsung siap dengan tersenyum bahagia. Seperti itulah dari orang yang sibuk dengan amal, bukan sibuk dengan perdebatan, bukan sibuk dengan dalil-dalil bagaimana caranya bahwa Islam matiya. Sibuk dengan itu adalah Allah SWT melupakan daripada persiapan akhiratnya. Ketika datang tiba-tiba dia baru tercengang, baru kaget. Tetapi orang yang tidak tahu tadi anda nesing kematian. Sekarang kan jadi kebanggaan atau poreng juga. Nesing kematian, anak kira mati udah di rumah, panasnya dia rumah anak. Hari melihat Allah Subhanahu wa taala yang menjadi jaminan di akhirat itu adalah orang yang mempunyai iman dan amal, bukan orang yang tahu kematian. Maka hari melihat Allah Subhanahu wa taala, mari kita persiapkan hadirin bekal-bekal. Dan semua yang kita cerita ini yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Pasti kita ada cita-cita, ada kesenangan, ada keinginan untuk mengamalkan. Tapi ternyata setelah kita pulang masing-masing ke rumah, jangankan kita, para sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, begitu ketika aku berhadapan dengan engkau seakan-akan surga dan neraka terlihat. Tetapi ketika saya sudah bersenda gurau dengan anak istri, semua yang engkau ceritakan hilang. Apalagi kita yang dimulakan. Maka dimulakan Allah SWT memang perlu kita kekuatan. Dengan cara apa? Yaitu kita senantiasa latihan dan latihan. Dakwakan hadirin. Dakwakan ini agama. Kalau kita berdakwah atas amal-amal yang kita tidak bisa, insya Allah akan berikan kekuatan kepada kita. Coba praktekkan dalam hidup. Apabila lama kesembilan tahajud, cerita tentang tahajud. Cerita tahajud bagaimana caranya bangun tahajud. Cerita dengan teman-teman kita. Insya Allah malam itu juga Allah akan bangunkan kita salat tahajud. Itu luar biasanya dakwah. Dakwah yang dilakukan Allah SWT, dakwah adalah umur hasanat, induknya daripada segala kebaikan. Kalau kita menyalahi dakwah, kita mengatakan bahwa dakwah ini di belakang saja, yang paling penting adalah ibadah dan lain-lainnya jemaah di belakang Allah SWT. Ketahuilah bahwa masjid tersebar di mana-mana. Kita bisa menikmati masjid, pentingnya bangun masjid itu karena ada dakwah, ada orang yang menyampaikan. Maka dakwah ini penting di belakang Allah SWT. Bukan berarti kita mengatakan bahwa dakwah ini sangat penting sehingga kita menafikan yang lainnya. Kenapa kita sering katakan dakwah penting? Karena ketika orang berdakwah, insya Allah amal-amal lainnya akan dengan sendirinya akan ikut. Salat tahajud akan ikut. Salat yang waktu otomatis ada melakukan Allah SWT. Sudah terbukti jemaah dimuliakan berapa banyaknya orang preman yang keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak kenal Allah.
Tapi ketika dilatih hadirin 3 hari melaka Allah SWT, badannya penuh tato. Tetapi ketika azan dikumandangkan, punair kecil dipakai kupandra balaka, kiki bukim jibna dibangi, maka dia akan mencari jalan untuk keluar mendatangi masjidnya Allah SWT. Kenapa melaka Allah SWT? Kekuatan bukan dibuat-buat, tapi memang ada dalam hati melaka. Itu pengorbanan hadirin. Pengorbanan karena dia menikmati mengamalkan agama ini dengan pengorbanan. Bukan karena keturunan, tapi karena pengorbanan. Sebagaimana para sahabat terdahulu berkorban sehingga dia betul-betul cinta dengan agama. Hari melaka Allah SWT, Sayyidina Abu Bakar katakan, ketika ada orang yang biasa mengeluarkan zakatnya, mulai dari onta ataupun sapi, dari kambing, ada orang membayar zakat. Jangankan bilang kurang daripada persyaratannya, kurang talinya saja, mengatakan Sayyidina Abu Bakar, ini agama tidak akan mungkin berkurang sedangkan saya masih hidup. Apalagi perkara-perkara lainnya. Sekarang berapa banyak kita sekarang ketika mendengarkan sunnah dihina-hina, niat tak jenggot dipakai naga, maka letak di minum kemakal. Di mana perasaan cinta kita kepada Rasulullah? Ketika daripada sholat ada orang cerita tentang akhirat, dapat canda-candaan di negara baju, di negara neraka, kan lalangnya artisnya kamu. Naudzubillah min dzalik. Itu perkataan yang tidak layak keluar dari mulut seorang muslim. Dia itu seakan-akan tidak meyakini, kan tidak mungkin kalau dia yakin bahwa itu panasnya, bagaimana siksaannya, dan dia berani seperti itu. Tidak mungkin kalau dia kenal dengan Pak Bupati, dengan Pak Kapolres, dia berani seperti itu. Itu karena dia tidak kenal apa itu Kapolres, kepalanya daripada polisi di kabupaten. Apa itu bupati, apa itu presiden. Mungkin dia sekedar nama saya, tapi dia tidak paham bagaimana itu kekuatannya, apalagi dengan Allah. Karena melihat Allah SWT. Makinlah pentingnya hadirin kita berkorban dan korban lagi supaya kita semakin kenal dengan Allah, semakin cinta dengan Allah, sehingga setiap hari semakin dekat kepada Allah. Maka insya Allah kita mati dalam keadaan dicintai Allah SWT. Tidak ada cara lain hadirin, kita berkorban lagi di dalam Allah SWT. Memang berat Pak, karena kita meninggalkan pekerjaan, rumah, anak, istri. Maka rimulah Allah SWT sangat berat. Alhamdulillah Allah SWT dalam beratnya ini, mujahadahnya ini, Allah akan berikan berapa perbaikan. Alhamdulillah Allah SWT, berapa banyak orang yang kaget setelah pulang 40 hari, istrinya tiba-tiba hidupkan taklim pada amal tanpa disuruh. Alhamdulillah hari ini taklim sudah hidup selama kami keper. Dari mana itu saya memberikan perintah Allah? Alhamdulillah Allah SWT, ku anfusakum wa ahlikum nar. Disuruh kita menjaga